Kasus pemerkosaan berujung pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan beramai-ramai oleh 14 remaja dan anak di bawah umur di Bengkulu mengejutkan benak publik. Banyak yang menganggap sikap orang tua dan lingkungan yang terlalu permisif menjadi pendorong kian brutalnya kejahatan oleh remaja dan anak-anak. Benarkah hipotesa tersebut? Apakah memang instrumen legal pencegahan dan penindakan terhadap kriminalitas remaja dan anak kurang tegas dan efektif memberikan efek jerah? Kami akan mengulasnya bersama Erlinda, Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Romani Sihite, Akademisi Kriminologi Universitas Indonesia. Dan ada narasumber lain yang mungkin akan bergabung. Selamat malam Ibu-Ibu. Selamat malam. Saya ke Kak Erlinda dulu deh. Apa yang kemudian menjadi sikap dari Komisi Perlindungan Anak ini? Kita melihat ini agak miss ya oleh media ya, karena ini sudah masuk ke sidang penuntutan baru kemudian semuanya engeh tentang kejadian yang memprihatinkan. Iya, mungkin begini. Contoh saat ini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu sedang banyak menangani kasus, kita advokasi. Salah satunya adalah sama persis kasusnya seperti di Bengkulu, cuman adik kita ini bisa keluar dari ancaman itu. Dia tapi sudah diperkosa kurang lebih 7-8 orang dewasa semua. Itu kejadiannya di Cilegon. Nah, beberapa waktu yang lalu, pada saat kami belum mendapatkan laporan dari keluarga tersebut, itu terjadi di bulan Januari, pelaku sama sekali belum ditangkap. Nah, pada saat kami mengetahui dan kita minta atensi, kita langsung meminta pada, waktu itu kita minta pada Dirkrim Polda Banten waktu itu. Direspon positif, mungkin beliau berkoordinasi dengan jajaran yang ada di Polres tempat, Cilegon sana. Akhirnya sudah 2 yang tertangkap, tapi sisanya anggap aja misalnya 7. Nah, sisanya 5 itu kan berbahaya untuk anak-anak yang lain ataupun untuk perempuan-perempuan yang lain di luaran sana. Nah, kasus ini sama persis yang terjadi di Bengkulu. Motifnya sama? Karena sama. Mabuk kemudian Hampir sama sekali, cuman beda yang satu terbunuh, yang satu lagi bisa melarikan diri. Nah, artinya apa? Mengapa harus pada saat pengawasan kita totally seperti itu barulah hak anak itu dapat ataupun hak-hak korban itu ada. Tapi pada saat itu terlepas dari media, terlepas dari kita pengawasan lembaga, sepertinya kok ya sudah berjalan syukur nggak berjalan enggak. Nah, ini yang kita katakan tadi, kami pagi tadi koordinasi juga dengan Bareskrim, ketemu dengan Pak Kabareskrim, Pak Komjen Pol Anang Iskandar. Bagaimana sebenarnya dari polisi itu sendiri? Ternyata memang kalau dari petinggi mereka selalu mendapatkan pelatihan dan pelatihan. Nah, tapi sementara di bawah penyidik susah. Nah, tapi untuk kasus adik kita di Bengkulu ini yang sangat memiriskan hati, aparat penegak hukum jaksa, kenapa menuntut hanya 10 tahun? Ini yang kita... Karena sesuai dengan aturan yang berlaku katanya? No, aturan yang berlaku yang mana? Undang-Undang Perlindungan Anak, entah pasal pencabulan ataupun pasal pemerkosaan, minimal hukuman 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun. Maksimal 15 tahun. Nah, sementara kita lihat ada celah di situ, pasal tidak hanya pasal pemerkosaan, tapi di situ ada pasal pembunuhan. Apakah mungkin ada wacana seperti yang terjadi di India untuk kemudian mengesampingkan hukum dan kemudian anak di bawah umur bisa dikenakan hukuman yang lebih berat begitu? Jadi begini, ada 2 hal di sini, betul sekali, bahwa ada pelaku dewasa, ada pelaku anak. Pelaku anak hanya kita menggunakan sistem peradilan pidana anak. Artinya apa? Kalau hukuman maksimal itu 15 tahun, otomatis yang harus dituntutkan kepada anak setengah dari hukuman maksimal itu. Itu berlaku untuk anak. Tapi kami di sini, kami tidak akan mengutak-ngutik soal pelaku anak, karena pelaku yang berhadapan dengan hukum itu ada undang-undang. Itu untuk pemerkosaan ya? Ya. Bukan pembunuhan ya? Bukan, pemerkosaan. Pembunuhan beda lagi. Tapi kalau pelaku anak, sekali lagi ini mungkin edukasi buat masyarakat yang menonton pada malam ini di CNN, bahwa pelaku anak, entah pembunuhan maupun pemerkosaan, itu ada sistemnya sendiri, peradilannya sendiri, itu sistem peradilan pidana anak. Tapi di sini kami ingin mengungkapkan bahwa di antara 14 itu juga kan ada banyak orang dewasa. Nah, orang dewasa inilah yang harus dihukum hukuman maksimal. Dan kami meminta tadi hukuman seumur hidup.
seumur hidup dan itu Atau- memungkinkan ya? Memungkinkan jika di situ ada perencanaan, maksudnya pembunuhan berencana, itu bisa hukuman mati. Oke. Gitu. Nah, Bu Romani, Iya. saya tidak habis pikir ini 14 pelakunya, 7 diantaranya anak-anak, berstatus sebagai anak-anak, bukan hanya sekedar anak-anak, tapi apa Memang namanya, usia memang anak ya? usianya anak. Nah, ya. Masalahnya kemudian dengan sangat brutal, kalau misalnya saya Iya. boleh menggunakan kata-kata semacam itu, mereka melakukan apa yang dipertontonkan kepada kita hari ini. Mengapa itu bisa terjadi, Bu? Ya memang dalam kriminologi itu ya ada beberapa macam tindak perkosaan. Ada yang disebut domination rape, ada yang disebut exploitation rape, kemudian ada yang disebut anger rape, ya, dan kemudian sadistic rape. Nah, kalau saya melihat ini sudah akumulasi semua bentuk, Oke. ya. Jadi ini memang kita memprihatinkan karena memang mereka ini tidak seketika ya melakukan hal tersebut. Saya analisis bahwa mereka ini sebenarnya telah melakukan berbagai tindakan yang antisosial. Oke. Ya, misalnya kita ada indikasi 2, mabuk-mabukan itu kan melawan dan antisosial, yang termasuk antisosial. Tidak sesuai dengan norma yang ya, berlaku, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua mereka menonton film pornografi. Ya, jadi akses ini yang lebih banyak ya mempengaruhi juga perilaku-perilaku yang agresivitas nonton yang kekerasan juga ya, Bu? agresivitas ya. Kemudian kita dipaparkan ya kepada anak maupun secara sosial itu yang disebut kekerasan struktural itu udah terjadi di masyarakat. Ya, kita setiap hari dipertontonkan. Nah, ini akan menurun ke Apakah kasus ini anak-anak. relevan dengan kasus ini? Apakah itu bagian dari kultivasi yang kemudian bisa berdampak pada Iya, tentunya ya. Kita setiap perilaku hari perkosaan? anak-anak, sementara anak-anak ini selalu mengimitasi orang dewasa. Misalnya melalui media ataupun melalui realitas sosial, kita tidak pernah lepas dari kekerasan-kekerasan, yaitu yang dikatakan permisif terhadap kekerasan. Nah, ini yang memang akan memicu anak-anak kita ya lebih agresif lagi melakukan hal-hal serupa. Apalagi kalau saya lihat ini semacam peer group ya. Nah, ini akan menambah kekuatan bagi mereka untuk melakukan berbagai bentuk penyerangan. Dan di antara mereka itu bisa ada semacam persaingan untuk lebih sadis ya istilahnya dalam tanda kutip melakukan kekerasan terhadap korban. Nah, ini kalau saya melihat sampai diperkosa, kemudian dibunuh dan dibuang. Iya. Nah, ini udah akumulasi yang sangat Iya. sadistik kalau menurut Baik. saya. Kita juga tersambung dengan Menteri Ibu Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat malam, Ibu Yohana. Ibu Yohana, selamat malam. Selamat malam Bu Menteri. Baik, nampaknya kita masih harus... Halo Ibu, selamat malam. Baik, terputus. Kami akan kembali sesaat lagi dengan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Kalau misalnya dikatakan tadi salah satu pintu masuknya adalah minuman keras dan pornografi, begitu ya, film porno dan lain sebagainya. Ini kan aksesnya sesungguhnya tidak sulit sekali di Indonesia untuk didapat. Internet misalnya menyediakan apapun yang kita inginkan, walaupun sudah ada upaya pemblokiran dan lain sebagainya. Teknologi terus berkembang dan pemblokiran itu hanya tinggal pemblokiran saja. Orang bisa menonton dengan bebas. Apalagi kepingan DVD sangat bebas dijual dimanapun dengan harga yang murah. Minuman keras juga begitu, ada pembatasan dan lain sebagainya. Faktanya di lapangan kita dapat dengan mudah. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengamankan anak-anak kita sehingga tidak melakukan tidak melakukan perkosaan, menjadi pelaku perkosaan, dan anak-anak kita tidak menjadi korban perkosaan? Gimana? Yang paling utama harus kita ingatkan bahwa tadi Ibu sudah mengatakan anak itu mempunyai, kita teori duplikasi tadi, ya kan? Nah, pertanyaannya, sudahkah orang tua yang diamanahkan dari undang-undang maupun memang Tuhan juga mengamanahkan, tanggung jawab itu dari orang tua dulu? Oke.
Anggap orang tua tidak berfungsi sebagai orang tua yang memberikan pendidikan karakter di situ, mendampingi mereka dan sebagainya, termasuk pengawasan. Tapi di sini ada pemerintah. Pada saat keluarga tidak berfungsi sebagai semana mestinya, pemerintah harusnya. Contoh misalnya, ekonomi sederhana, bagaimana dia bisa mempunyai waktu menciptakan anak-anak itu karakter, dia kan hanya mikirnya hari ini saya bisa makan atau tidak, begitu kan. Kebanyakan keluarga ekonomi sederhana semacam itu. Nah, harusnya pemerintah itu mempunyai program yang saat ini sangat bagus di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada program penguatan keluarga, program penguatan anak dan sebagainya. Nah, itu harus secara kontinu berkesinambungan tuh hadir di setiap keluarga-keluarga kita ekonomi sederhana. Kenapa? Untuk menciptakan anak tadi, bahwa anak kita itu punya harga diri, anak itu harus punya kehormatan, sehingga mereka bisa menampik hal-hal yang demikian. Tapi untuk kasusnya adik kita Y ini, dia adalah yang paling utama yang kami ingin katakan, dia melewati tempat di mana tempat itu rawan sangat dengan orang jahat, dan itu di tempat yang sunyi. Nah, dan berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Pencegahannya apa? Kalau dari kami, dari KPAI, anak tersebut harus dibekali dengan bela diri. Itu wajib. Yang kedua, di situ ada kepolisian, di situ ada TNI AD. Mengapa tidak Babin Tipmas maupun Babinsalnya itu bikin satu yang namanya rolling shift itu ya, untuk pengamanan semacam itu. Pada saat siang siapa, pada saat malam siapa, nah ajak masyarakat di sana ikut dalam sip-sipan tadi, ya di situ bisa ada hansip dan sebagainya untuk penjagaan, itu untuk antisipasi, untuk pencegahan lebih lanjut. Anak dibangun tadi karakternya, orang tua pun dibangun karakternya. Dia bisa misalnya anak-anak itu dilibatkan misalnya ya untuk pelaku supaya dia tidak menjadi pelaku. Energi anak-anak kita ini sangat banyak, ya kan? Disalurkan dengan positif. Tapi sekali lagi pada saat mereka terpapar dengan pornografi dan terpapar dengan mohon maaf mungkin narkoba, mungkin minuman segala macam, disinilah harus ada rehabilitasi. Pertanyaannya, apakah di daerah-daerah kita yang sangat terpencil ada program semacam itu? Itu jadi pertanyaan. Saya akan ke Ibu Menteri Yohana Yabisek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat malam, Ibu Yohana. Iya, selamat malam. Selamat malam, Bu Menteri. Ya. Selamat malam. Ibu Yohana, apa kabar? Ya, Bu Yohana, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan kasus yang terjadi di Rejang Lebong di Bengkulu yang mengejutkan kita semua? Begini Pak, saya sangat menyesal sekali karena kasus ini sudah terjadi tanggal 5 atau 4 April. Sudah sebulan yang lalu, tapi kami baru saja tahu kasus ini. Itu pun pada saat saya mengadakan kunjungan kerja ke Bangka Belitung. Jadi saya sudah menyuruh staf kita Pak Darmaji, yaitu Ketua Kepala Unit Pelayanan kita ke Bengkulu, untuk melihat secara langsung dan mengkaji bagaimana penanganan anak-anak ini, kasus ini di kepolisian. Dan beliau sudah melaporkan ke saya ada sekitar 12 anak yang sudah ditahan dan tinggal diproses. Masih dua orang anak yang masih dicari. Dan 5 dari yang sudah ditahan adalah anak-anak berumur 23 tahun ke atas. Saya sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, dan mereka tetap mendampingi kasus itu. Apalagi Pak Darmaji sudah ada di sana, jadi saya tinggal tunggu laporan dari Pak Darmaji ke saya. Dan dalam waktu kemungkinan hari Jumat tanggal 5, saya akan berangkat ke Bengkulu untuk melihat kasus ini sudah sampai di mana, terutama di unit PPA di kepolisian. Sekaligus saya ingin bertemu dengan pelaku-pelaku yang sudah ditahan di sana. Jadi saya sebagai menteri yang melindungi anak-anak tentu saja mengecam betul-betul dan menyesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak ini. Ya, tapi begini Bu, yang menjadi korban adalah anak-anak, pelakunya juga anak-anak. Ini kata
Kak Erlinda tadi dari KPAI bukanlah satu kasus yang istimewa karena banyak sekali kasus yang terjadi di mana korbannya anak-anak dan pelakunya juga anak-anak. Yang ini memang tragis berakhir letal. Tapi walaupun tidak berakhir pada kematian, tapi tentu saja ini akan menjadi trauma yang melekat seumur hidup bagi para korban dan tentu saja barangkali suatu hal yang menjadi catatan penting bagi anak-anak ini sampai dia dewasa, para pelakunya. Apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai bangsa, terutama orang-orang tua, untuk memastikan bahwa hal seperti ini bisa kita hilangkan sama sekali? Iya, ini saya pikir sepertinya fenomena gunung es, Pak. Jadi banyak hal yang terselubung yang susah untuk dikeluarkan atau diumumkan ke publik. Dan saya memang pikir yang bersalah dalam hal ini adalah orang tua. Karena orang tua tidak menjalankan tugasnya, bertanggung jawab melihat anak-anaknya. Jadi saya merasa bahwa perhatian kita ke depan akan tertuju kepada para orang tua sehingga mereka dibekali seperti tadi dikatakan oleh Ibu Erland ya. Ibu siapa tadi Ibu? Erlinda. Saya lupa nama. Ibu Erlinda. Aduh maaf Ibu Erlinda, saya sudah lama jadi lupa. Ibu Erlinda bahwa memang letak kesalahan pada orang tua mereka yang tidak membina mereka. Saya baru dari Bangka Belitung bertemu dengan 2 anak yang akhirnya terlibat dalam pembunuhan berencana, di mana kesalahannya saya pikir di orang tua karena orang tua ini sudah terpisah, sudah broken family. Jadi anak-anak ini tadinya jadi korban, akhirnya mereka jadi pelaku. Dan setelah saya mengecek semua lapas-lapas ke beberapa pelaku-pelaku yang mencabuli anak-anak, mayoritas mereka tadinya korban predator ini, tapi akhirnya mereka jadi pelaku lagi. Nah, sekarang kasus Y ini itu adalah kasus saya pikir diawali dengan mungkin kebanyakan menonton akses pornografi cukup banyak, dan juga mereka kebetulan pada saat minum-minum mabuk akhirnya berani untuk melakukan hal-hal yang saya pikir tidak terpuji, hal biadab seperti ini. Jadi saya asumsi pertama adalah pornografi untuk kalau lihat dari kasus-kasus ini, karena pelaku-pelaku mengatakan bahwa mereka banyak menonton pornografi ini. Jadi setelah saya sesuaikan dengan laporan terbaru yang masuk, ada salah satu sumber yang masuk ke saya beberapa minggu yang lalu, itu sudah tercatat bahwa satu hari sekitar 25.000 anak, jadi image anak itu mengakses situs pornografi. Kalau keseluruhan di Indonesia ini sekitar 50.000 plus yang akses pornografi. Itu sudah terlihat. Jadi kalau sudah sebanyak itu, saya pikir sekarang anak-anak kita banyak yang akses itu. Dan kita sudah harus antisipasi ke depan bagaimana supaya bisa dengan cara apa kita blokir. Sudah diblokir sih, tapi masih buka. Seperti tadi dikatakan banyak CD-CD yang dijual. Yang nah ini sebenarnya urusan Kementerian Agama, karena pornografi di bawah Kementerian Agama dan kementerian terkait lainnya. Baik, jadi Bu Menteri, kita berharap bersama bahwa ini bisa kita minimalisir kalau misalnya tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena prihatin saja karena sama-sama tunas bangsa, yang satu melakukan tindak kekerasan, yang satu menjadi korban kekerasan bahkan berujung pada kematian. Kami tunggu program-program dari Kementerian Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya berbincang bersama kami, Ibu Yohana Yambise. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Kita lanjutkan, Ibu Romani. Saya tidak habis pikir begitu ya. Apakah memang berujung pada upaya atau tindakan kekerasan seksual yang dilakukan memang berawal dari minuman keras? Apakah anak tidak punya conscience gitu, tidak punya nurani dan lain sebagainya sehingga akhirnya melakukan? Kita pikirkan ini hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa gitu. Iya, betul. Jadi tadi sudah ada faktor-faktor pemicu ya, katakanlah seperti itu. Jadi kalau dilihat bisa ada 2 faktor, internal dan eksternal. Nah, internal ini memang ada perilaku-perilaku yang sifatnya agresivitas itu ada ya pada anak-anak. Nah, ini sebenarnya ya tadi sudah disebutkan betapa pentingnya kita melakukan upaya-upaya terintegrasi, termasuk misalnya yaitu keluarga,
atau lingkungan sosial yang selalu antisipatif terhadap tindakan seperti ini. Karena ini akumulasi. Jadi saya katakan tadi dia pasti sudah melakukan serentetan perilaku-perilaku yang antisosial. Nah, ini kalau tidak diawasi, Dan itu dicegah, bisa dikontrol, itu ya. bisa diidentifikasi oleh keluarga. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya, jadi itu tadi kontrol yang terus-menerus. Artinya kalau misalnya bisa diidentifikasi, sesungguhnya ada sikap pembiaran yang dilakukan oleh keluarga. Iya, jadi ini ya, keluarga ini sebenarnya tadi disebut seperti harus diberdayakan ya. Jadi harus ada kemampuan di dalam kriminologi disebut itu adanya sosialisasi yang menjadi internalize ya untuk hal-hal yang internalize. Jadi itu harus mendarah daging ya, sosialisasi norma dan nilai-nilai itu. Nah, itu harus berkesinambungan misalnya di sekolah. Nah, ini saya dengar mereka juga ada yang putus sekolah dan seterusnya. Nah, ini kalau putus sekolah sudah larinya di ruang publik ya. Mungkin mereka ini sudah melakukan kemungkinan ya pemalakan, tindakan-tindakan pelecehan Kumpul pada kecil. sosial yang buruk. Iya, dan mereka menjadi satu biasanya itu mereka ada motivasi dan orientasi kelompok-kelompok tertentu yang mereka membentuk peer group. Ya, kalau saya lihat ini bukan datang begitu saja, banyak anak-anak gitu ya. Mereka ada yang artinya ada yang membuat mereka terikat dalam hal mabuk-mabukan, dalam hal pemalakan mungkin dan seterusnya. Baik. Nah, jadi ini tidak datang begitu saja. Nah, ini sebenarnya harus ada kontrol dan pencegahan Dari keluarga dari yang pertama. keluarga, Bagaimana dari lingkungan. caranya? Nah, Kita akan menjawab itu nanti setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita cukup dipusingkan dengan banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang kita lihat setiap hari di layar televisi, kita dengarkan melalui corong radio dan juga kita membacanya di surat kabar. Itu belum selesai, kemudian anak-anak menjadi pelaku tindak kriminal. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Negara kita butuh anak-anak tunas-tunas bangsa yang baik, yang bisa membangun bangsa ini. Tapi sejak usia dini sudah menjadi kriminal. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memotong rantai kekerasan yang mungkin dilakukan oleh mereka dan juga ancaman kekerasan yang akan mereka hadapi sebagai korban, gitu ya. Kalau Mbak Erlinda tadi katakan kalau di luar negeri ada aturan yang memberikan sanksi hukum kepada orang tua. Betul. Gimana Jadi, itu? Di negara Jerman kita tahu. Di Amerika pun juga demikian. Jadi pada saat misalnya kita tahu di Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun di sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu jika anak belum usia 12 tahun itu tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakan pidananya. Nah, pertanyaannya dia sudah melakukan suatu tindakan kriminal seperti kejadian 2013-2014 Ananda tersebut telah membunuh. Pertanyaannya jika dikembalikan ke orang tua ternyata orang tua memang tidak mempunyai tadi ya skill untuk membangun karakter, komunikasi dan menciptakan anak unggulan, terus anak dikembalikan ke orang tua, terus bagaimana? Nah, harusnya untuk efek jera orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya, dia juga harus bertanggung jawab di hadapan hukum jika anaknya telah melakukan tindakan pidana. Tentu saja ada pembuktian-pembuktian bahwa dia mengetahui simptom tapi kemudian lalai, kemudian betul dan itu suatu pembiaran dan sebagainya. Wajib dihukum. Harusnya seperti itu. Nah, kita ke depan berharap kita ada yang namanya pembaruan dalam hukum kita. Harusnya seperti itu, ada berani untuk hal itu. Tapi kembali lagi ke permasalahan ini, kami katakan KPAI memprediksi kita bukan seorang yang ahli nujum bukan, tapi kita bisa berprediksi dengan data-data yang ada. Contoh misalnya. Kemarin di Jakarta Utara tahun 2015 sekitar 23 anak mendapatkan kejahatan seksual, disodomi, oleh pelaku Iwan itu. Jika 23 anak ini tidak direhabilitasi secara tuntas dan dikuatkan karakternya, ke-23 anak ini akan berubah menjadi monster yang sangat dahsyat. Itu baru satu titik
di Jakarta Utara. Belum di titik-titik lainnya. Korban emon 162. Jika anak-anak itu tidak diterapi dia secara akan menjadi tuntas, emon-emon baru. dia akan menjadi emon. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini kan mereka kalau misalnya sesuai ya, apa linear saja 10 tahun sekarang usia dia katakanlah yang paling muda 13 tahun ya. Dia keluar dari penjara kalau misalnya dia mengikuti. Terus katakanlah 7 sampai 10 tahun misalnya begitu. Katakan kita pukul rata 10 tahun, 23 tahun. Apakah ada kecenderungan yang kemudian dia bawa dari apa yang dia lakukan sebelumnya? Jadi ini memang ya, kalau kita bicara yang pelaku, offenders atau delinquent ya, kalau istilahnya di anak-anak pelaku kejahatan. Ini sebenarnya tadi misalnya dia masuk penjara begitu. Jadi dia bisa menjadi residivis ya, dan ini perilaku-perilaku semacam ini harusnya ada pembinaan di lembaga atau setelah keluar dari lembaga kalau mereka memang dikenai hukuman sanksi pidana gitu. Jadi tidak cukup ya. Jadi begini, kita kalau melihat kasus-kasus terutama kejahatan oleh anak. Ini mereka ini tidak cukup hanya kita mendapat sanksi ya. Tidak hanya cukup di penjara. Tidak hanya cukup di penjara. Mereka butuh rehabilitasi mental, perilaku dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ada kesinambungan ya dari lembaga pemasyarakatan. Walaupun mereka tentunya tidak akan dicabut kebebasannya ya setelah itu. Nah, ini butuh rehabilitasi terhadap mereka. Ini yang harus dibentuk sehingga mereka tidak menjadi residivis ya. Nah, bagi korban sendiri supaya mereka tadi sudah dikatakan tidak menjadi pelaku-pelaku kejahatan, itu kalau tidak ditangani secara baik, nah ini akan menjadi predator-predator juga. Nah, ini sebenarnya letak negara harus hadir di sana. Karena tidak mungkin rumah tangga. Siapa dari pihak negara yang bisa melakukan itu, Kak Erlinda? Yang pasti dari kementeriannya Bu Yohana Yambise, karena saat ini kita ada aparatusnya, ada perangkatnya. Ada perangkatnya karena ke bawah itu ada yang namanya tadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu ada. Nah, tapi sekali lagi jika peran pemerintah tidak cukup, dibutuhkan elemen yang lain seperti kami, elemen Komisi Perlindungan Indonesia untuk mengawasi hal itu. Nah, momentum ini kami meminta dengan sangat pemerintah daerah itu segera membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah. Mengapa? Mohon maaf, oknum-oknum di lapangan dari pemerintah kita kebanyakan oknum yang siap bos, seperti itu. Bosnya nggak ada, dia terserah. Nah, dibutuhkan pengawas-pengawas secara independen. Dan mungkin karena ngurusin anak kayaknya ya remeh lah anak. Dan yang paling utama di sini saya secara pribadi dan dari lembaga, kami meminta bahwa masyarakat, elemen negara, termasuk pemerintah dengan nawacitanya yang sudah sangat bagus, ya tadi bahwa anak itu bukan lagi sesuatu hal yang itu bukan urusan negara, tidak. Pada saat anak hancur, negara akan hancur. Siapa yang akan menjadi pakar ekonomi? Siapa yang akan menjadi seperti ibu, pakar kriminolog? Atau siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi nantinya? Jadi kami katakan kita harus membangun suatu paradigma bahwa anak itu tentang anak tanggung jawab kita semua. Itu yang harus dikatakan. Dan dimulai dari keluarga. Yang pasti jangan pemerintah jomplang hanya membangun infrastruktur tapi tidak membangun tadi karakter anak bangsa kita. Membangun mental itu jauh lebih sulit membangun infrastruktur. Betul. Dan saya katakan ini juga membutuhkan dana. Tapi kenyataannya lagi-lagi, come on, kalau mau membangun sesuatu yang hebat segala macam, termasuk mungkin jembatan dan sebagainya, atau membeli alat-alat berat, harga sekian triliun. Tapi untuk rehabilitasi anak kita yang menjadi korban kejahatan seksual, wow, kita speechless jadinya. Dan di sini mungkin saya perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mungkin agak sedikit tanda kutip kejam dan sadis mengatakan demikian. Tapi saya katakan lebih sadis mana? Kita membiarkan anak-anak kita sudah menjadi korban, dia akan berpotensi menjadi pelaku, dan kita membiarkan dan kita bilang ini bukan salah saya. Iya, betul. Seperti apa? Bu Romani terakhir barangkali, untuk mencegah anak-anak kita bermental kriminal, apa yang harus kita antisipasi dari rumah? Ya, ini tadi ya, upaya tidak cukup, ya harus terintegrasi, ya. Jadi
kadang-kadang keluarga itu memang lemah ya. Nah, memang perlu pemberdayaan keluarga ya. Nah, sebenarnya harus ada program-program khusus ya untuk pembinaan keluarga juga. Jadi ya. ada semacam Ya. penyuluhan Ya, tentang how to pembinaan handle your kids gitu misalnya. Secara langsung itu perlu. Itu yang nggak ada di kita sekarang. Itu belum ada. Nah, sebenarnya Menteri Pemberdayaan Perempuan itu bisa melakukan sudah ada program. Nah, itu Ada. harus masuk ke keluarga-keluarga melalui RT, RW dan seterusnya. Jadi harus ada penguatan di sana, ya. Kemudian penguatan sosial. Nah, bagaimana kita sensitif terhadap ya kalau ada indikasi anak-anak yang kita ketahui, ya berperilaku antisosial. Nah, kemudian ya ini aparat penegak hukum. Ya. Jadi harus secara cepat ya menyelesaikan kasus-kasus Sistemnya ya jelas. ini dan tadi Dan ada efek jerah. ya dan kalau sanksi tadi mungkin ada orang tua yang diberi sanksi, kita butuh reformasi hukum misalnya reformasi undang-undang, misalnya ada kompensasi dari negara, ada restitusi dari perilaku terhadap korban. Ini untuk memperberat restitusi itu sendiri. Jadi ini semua harus terintegrasi bagaimana kita secara serius ya untuk menanggulangi ini ya. Mungkin kalau saya boleh nambahkan 10 detik, untuk pelaku anak yang saat ini sudah melakukan satu kekejaman dan kesadisan, saya katakan selain dibina, tapi dia juga harus menghargai dirinya. Dia ditaruh di tempat mungkin tempat penangkaran harimau atau segala macam, dia harus hidup bersama hal yang semacam itu agar dia menghargai dirinya, bahwa Tuhan menciptakan dia untuk sesuatu kebaikan. Sesuatu yang baik. Jadi dia harus Make bisa sense. survive Make di sense. situ. Baik. Terima kasih, Sadis ya. Linda, Bu Romani, terima kasih atas waktu Anda.